Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Tuan Guru kita Ustadz Abdul Somad LCMA, para rekan-rekan sahabat sekalian, pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul di tempat ini dalam rangka kajian live bedah buku 37 masalah populer. Mudah-mudahan materi yang akan kita terima nanti dari Tuan Guru kita bisa menambah khazanah pengetahuan, ilmu pengetahuan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Tinggi ingin mendalami isi dari 37 masalah populer ini. Nah, dalam kegiatan malam ini hanya bersifat terbatas untuk audiens yang hadir saja pada malam hari ini, tapi nanti ke depannya kita akan buat lagi bedah buku yang ditulis oleh guru kita, dan kepada netizen juga bisa ikut andil untuk mengomentari atau bertanya terkait dengan bedah buku yang nanti akan kita informasikan berikutnya. Mungkin pada malam hari ini kita buka dulu pertemuan kita, kajian kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin dari saya dulu Ustadz untuk masalah yang ada dalam buku 37 masalah populer ini. Di masalah yang ke-14 Ustadz, terkait dengan membaca Al-Quran di kuburan. Di Betawi, tradisi di Betawi itu kalau ada orang meninggal dunia, ada yang kemudian di atas makamnya itu dibacakan ayat Quran sampai 7 hari 7 malam. Bahkan di pemakaman di Jakarta beberapa tempat mereka membacakan Al-Quran untuk di makam itu biasanya rutinnya di bulan Syawal. Jadi ketika Lebaran Idul Fitri, langsung setelah itu ada pembacaan ayat Quran untuk di makam tersebut. Sebetulnya hukumnya gimana Ustadz? Lebih jelas lagi terkait dengan membaca Al-Quran di atas kuburan. Terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Pertanyaan terkait dengan masalah ke-14, membaca Quran di samping kubur. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, aku mendengar Nabi bersabda, "Idza mata ahadukum," kalau ada di antara kamu yang meninggal dunia, "fala tahbisuhu," jangan tahan jenazahnya lama-lama. Saya pribadi kalau saya meninggal maghrib langsung mandikan, kuburkan malam itu juga. Abu Bakar Siddiq meninggal dikuburkan di waktu malam. Yang tunggu besok pagi. Wa asri'u bihi, segera makamkan. Wal yaqra' inda ra'sihi bi Fatihatil Kitab. Setelah dimakamkan, bacakanlah pada bagian kepalanya Al-Fatihah. Wa inda rijlaihi bi khatimatil baqarati fi qabrihi. Dan pada bagian kakinya bacakan ujung surat Al-Baqarah dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard yang selalu kita baca tiap malam sampai habis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani bi isnadin hasan, sanadnya hasan, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pendapat Imam Syafi'i, qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wal ashab, ulama mazhab Syafi'i juga berkata, yustahabbu, dianjurkan,
an yaqra'u, supaya orang yang masih hidup itu membaca Al-Quran, indahu, di samping kubur, syai'an minal Quran, bacalah sebagian dari Quran. Sebagian maksudnya Al-Fatihah, Qul huwallah, Qul a'udzu falak, Qul a'udzu binnas, ayat kursi, awal Al-Baqarah, ujung Al-Baqarah. Fa in khatimul Qur'ana, tapi seandainya mereka mengkhatamkan Al-Quran di samping kubur itu, kullahu, dari awal dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kana hasanan, baik. Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar halaman 162. Pendapat Imam Nawawi, wastahabbal ulama'u, ulama menganjurkan qira'at al-Quran, membaca Al-Quran, indal qabri, di samping kubur. Lihadzal hadis, berdasarkan hadis ini. Li'annahu idza kana yurjad takhfif bitasbihil jarid, fatilawatul Qur'ani aula. Karena kalau pelepah korma saja bisa meringankan azab, apalagi bacaan Quran. Yang dimaksudnya hadis ini adalah hadis tentang Nabi membelah pelepah korma lalu ditusukkannya ke kubur. Kalau tasbih pelepah korma, ternyata pelepah korma itu bertasbih. Kalau tasbih pelepah korma saja bisa meringankan azab, menurunkan rahmat, apalagi bacaan Al-Quran. Kita lanjutkan. Yustahabbu, dianjurkan, an yamkutha 'alal qabri, dianjurkan setelah menguburkan jenazah itu supaya orang yang ikut menguburkan itu menetap sejenak di samping kubur. Ba'dad dafni, setelah acara pengkebumian, pemakaman, sa'atan, sesaat, yad'u lil mayyit, doakan mayat itu. Wa yastaghfiru lahu, mohonkan ampunan, ya Allah ampunkan mayat ini. Nassa alaihi Syafi'iyyu, begitu Imam Syafi'i menyatakan secara nass dalam kitabnya. Wattafaqa alaihi al-ashab, disepakati oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i. Qalu, mereka berkata, wa yustahabbu, dianjurkan, an yaqra, wa yustahabbu, dianjurkan supaya orang membaca indahu syai'an minal ayyuqra'a indahu syai'un minal Qur'an, dianjurkan membaca Al-Quran di samping kubur, sedikit pun tak apa-apa. Wa in khatimul Qur'ana, tapi kalau dibacakannya sekhatam 30 juz, kana afdal, afdal sekhatam. Wa qala jama'atun min ashabina, sekelompok dari kalangan ulama mazhab Syafi'i berpendapat, yustahabbu an yulaqqana, dianjurkan membacakan talqin. Itu sudah dikuburkan, bacakan talqin mayat. Itu kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab juz 5 halaman 294. Sekarang dari mazhab Hambali. Saya dulu kan mazhab Syafi'i karena itu yang saya amalkan. Sekarang menurut mazhab Hambali. Qala Al-Khallal, Imam Al-Khallal berkata, wa akhbaranil Hasan bin Muhammad bin Ahmad Al-Warraq. Imam Hasan bin Ahmad Al-Warraq meriwayatkan kepada saya dari Ali bin Musa Al-Haddad. Dia seorang periwayat yang terpercaya. Saya bersama Imam Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Qudamah Al-Jauhari ketika memakamkan jenazah. Falamma dufinal mayyitu, setelah mayat itu dikuburkan, jalasa rajulun dharirun, ada seorang laki-laki buta yang duduk di samping kubur, yaqra'u indal qabri, baca Quran di samping kubur. Faqala lahu Ahmad, kata Imam Ahmad, ya hadza innal qira'ata indal qabri bid'ah. Kamu kenapa baca Quran di samping kubur? Baca Quran di samping kubur itu bid'ah. Falamma kharajna minal maqabir, ketika kami keluar dari kubur, Imam Muhammad bin Qudamah berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, hai Imam Ahmad bin Hanbal, ya, ma taqulu fi Mubashshir Al-Halabi, apa pendapat engkau tentang seorang periwayat hadis namanya Mubashshir Al-Halabi? Qala thiqah, kata Imam Ahmad bin Hanbal, Mubashshir Al-Halabi itu orangnya thiqah, terpercaya. Kata ta'anhu syai'an, apakah kau ada mengambil hadis dari Mubashshir Al-Halabi? Kata Imam Ahmad, na'am, ya, saya ada mengambil riwayat hadis dari Mubashshir Al-Halabi. Wa akhbarani Mubashshir, Mubashshir pernah meriwayatkan hadis dari Abdurrahman bin Ala Al-Lajlaj dari bapaknya, bahwa bapaknya berpesan,
kalau nanti dia dikuburkan, bacakan pada bagian kepalanya surat Al-Fatihah. Bacakan pada bagian kepalanya awal Al-Baqarah, Alif Lam Mim sampai ayat ke-6, wa ulaika humul muflihun. Wa khatimataha, bacakan pula ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati sampai habis. Aku mendengar Abdullah bin Umar berpesan begitu. Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab dulu berpesan, kalau aku nanti mati meninggal dunia, bacakanlah di atas kuburku awal Al-Baqarah dan ujung Al-Baqarah. Mendengar itu apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Farji, pergilah engkau ke kubur tadi, wa qul rajuli, katakan kepada dia, lanjutkan bacaan Qur'anmu. Jadi menurut mazhab Hambali boleh membaca Quran di samping kubur. Imam Al-Hasan bin Sabbah Az-Za'farani berkata, aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang membaca Quran di samping kubur. Apa kata Imam Syafi'i? La ba'sa biha, boleh. Silakan baca Quran di samping kubur, boleh. Al-Khallal meriwayatkan dari Imam Syafi'i, Kanal Ansar idza mata lahumul mayyit. Orang Ansar, sahabat Nabi yang ada di Madinah itu namanya Ansar. Idza mata lahumul mayyit, kalau ada orang meninggal dunia, ikhtalafu ila qabrihi. Mereka datang ke kubur orang mati itu, yaqra'una indahul Qur'an. Mereka membacakan Al-Qur'an di samping kubur itu. Wa akhbarani Abu Yahya An-Naqid, aku mendengar Hasan bin Al-Jarawi berkata, marartu ala qabri ukhtilli, saya lewat di kubur saudari saya, faqara'tu indaha, lalu saya bacakan, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dibacakannya surat Tabarak Al-Mulk. Faja'ani rajulun, datang seorang laki-laki berkata ke saya, inni ra'aitu ukhtaka fil manam. Tadi malam aku melihat saudarimu dalam mimpi. Apa kata dia? Jazallahu aba aliin khairan faqadin tafa'tu bima qara'. Semoga Allah membalas kebaikan saudaraku karena pahalanya sampai kepadaku. Imam Al-Hasan bin Haytham meriwayatkan, aku mendengar Abu Bakar bin Atraus, anak Abu Nasr bin Tamar berkata, seorang laki-laki datang ke kubur ibunya pada hari Jumat. Dia baca surat Yasin. Faja'a fi ba'di ayyamihi faqara'a surat Yasin. Tsumma qala, Allahumma in kunta qasamta li hadhihi surat sawaban faj'alhu fi ahli hadzal maqabir. Ya Allah, balasan surat Yasin ini sampaikanlah untuk orang yang ada di kubur ini. Falamma kana yaumul jum'ah allati taliha ja'at imra'atun. Pada Jumat berikutnya datang seorang perempuan. Anta fulan bin fulanah, engkau si fulan anak almarhumah si fulanah? Ya. Inna bintan limatat, anak perempuanku meninggal. Fara'aituha fil manam, aku lihat dalam mimpiku. Anak perempuanku itu duduk di samping kuburnya. Lalu aku tanya, ma'ajelasaki, kenapa engkau duduk di samping kubur ini? Anak perempuanku menjawab, si fulan anak ibu fulan datang ke kubur ibunya, dia membaca surat Yasin, dan pahalanya untuk semua yang ada di kubur ini, kami semua yang ada di kubur ini dapat pahalanya. Maka Allah mengampunkan dosa kami. Riwayat ini ada dalam kitab Ar-Ruh. Nama penulisnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah, cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Lebanon, halaman 11. Pendapat Imam Al-Buhuti, wa yajibul imanu bi'adzabil qabri, wajib hukumnya beriman dengan azab kubur. Karena mengingkari itu berarti kita mengingkari hadis Nabi. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri. Wa sunna li zairi mayyitin, dianjurkan untuk orang yang berziarah kubur melakukan ma yukhaffafu anhu, sesuatu yang bisa meringankan azab dan menurunkan rahmat. Misalnya bija'li jaridatin ratbatin fil qabri, letakkanlah pelepah
kayu yang masih basah di kubur itu. Jadi ziarah kubur, ambilkan pelepah seperti yang dilakukan Nabi. Letakkan, sunnah. Kata Imam Al-Buhuti. Lil khabar, karena ada hadis tentang itu. Wa awsa bihi Buraidah. Inilah yang dijadikan dalil orang Indonesia kalau ziarah kubur menyiramkan bunga. Karena tak ada pelepah korma, bunga. Pelepah bunga itu kan sama, dikiaskan. Jadi kalau pelepah korma bertasbih, pelepah-pelepah bunga itu pun bertasbih juga sebelum kering. Wa awsa bihi Buraidatan. Begitu juga pesan Buraidah. Zakarahul Bukhari, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Walau bizikrin, atau berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir. Wa qiraatin, baca Quran, Al-Fatihah, Qul huwallah, Qul rabbil falaq, Qul rabbin nas. Indahu, di samping kubur, ai al-qabri, di samping kubur. Ini khabaril jaridah, berdasarkan hadis tentang pelepah korma. Hadis pelepah korma maksudnya Nabi membelah pelepah korma, ditusukkannya ke kuburan. Li'annahu idza rujiyat takhfifu bi tasbihiha, kalau pelepah korma itu ditancapkan, diharapkan ringan azab dan turun rahmat, fal qira'atu aula, maka bacaan Al-Qur'an lebih utama daripada pelepah korma. Ani bin Umar, dari Abdullah bin Umar, annahu kana yustahabbu idza dufina al-mayyit an yaqra' inda ra'sihi bi Fatihati suratil Baqarah. Dianjurkan berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, bahwa kalau sudah mengubur mayat dianjurkan membacakan pada bagian kepalanya pangkal Al-Baqarah dan penutup surat Al-Baqarah. Diriwayatkan oleh Al-Lalakai. Pendapat Syekh Said Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah. Ikhtalafal fuqaha, ulama berbeda pendapat tentang hukum baca Quran di kubur. Fadhahaba ila istihbabiha Syafi'iyyu, menurut Imam Syafi'i dianjurkan. Wa Muhammad bin Hasan, menurut Imam Muhammad bin Hasan, baca Quran di samping kubur dianjurkan. Gunanya untuk apa? Litahsili lil mayyiti barakah, supaya mayat yang ada di kubur itu dapat barokah. Barakatul mujawarah, barokah karena dekat bacaan Quran. Wa wafaqahumal qadhiyat. Adapun dari kalangan mazhab Maliki yang berpendapat demikian namanya Imam Qadhiyat, wal Qurafi minal Malikiyah, dan Imam Qurafi. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat, menurut Imam Ahmad, la ba'sa biha, boleh. Wa karahaha Malik, tapi ada yang berpendapat makruh, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, li'annaha lam tarid biha sunnah, karena tidak ada dalam sunnah. Habis. Itulah dalil-dalil dan pendapat para ulama. Wallahu a'lam bishawab tentang baca Quran di samping kubur. Ustaz Somad sendiri, kalau saya ziarah ke kubur, saya baca assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqimin wal mustakhirin nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Habis itu saya baca Al-Fatihah, Qul huwallahu 3 kali, Qul rabbil falaq sekali, Qul rabbin nas sekali. Awal Al-Baqarah 6 ayat sampai wa ulaikumul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah 3 ayat, lillahi ma fis samawati ma fil ard, habis itu baca Yasin, habis itu la ilaha illallah 40 kali, 100 kali, habis itu baru saya berdoa, Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu, sampaikanlah pahala bacaan yang kubaca, surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, sebagian surat Al-Baqarah, surat Yasin, kepada almarhumah, kepada almarhum, kepada muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, Allahumma fir lakum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum, ila akhiri, sampai habis. Itulah yang saya lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, makasih Ustaz jawabannya. Mungkin dari sahabat-sahabat yang lain ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi di buku 37 masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin menanyakan masalah ke-33 tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW
kenapa dari sebagian umat Islam menganggap memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW adalah bid'ah? Mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak lama lagi kita masuk Rabiul Awal, Muharram, Safar, Rabiul Awal, bulan Maulid. Lalu kemudian bulan Maulid ini di Jakarta, kota-kota besar, di kampung-kampung, di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, di Mesir, di Maroko, orang memperingati Maulid. Lalu ada sekelompok kecil mengatakan Maulid bid'ah. Maka saya kumpulkan pendapat para ulama. Pertama, dalam fatwa Al-Azhar dinyatakan oleh Syekh Atiyah Saqar, menurut Imam Suyuti, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, memperingati Maulid itu baik. Dalilnya yang pertama ayat Quran, surat Ibrahim ayat 5. Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah mereka manusia ini dengan hari-hari Allah. Yang dimaksud hari-hari Allah itu, kata Imam Al-Waihaqi dalam kitab Syu'abil Iman, maksud ayyamillah adalah ni'amillah, nikmat-nikmat Allah. Ingatkanlah umat ini tentang nikmat Allah. Nikmat sehat, nikmat jantung, nikmat otak, nikmat udara. Tapi ada nikmat terbesar di antara nikmat. Apa itu? Nikmat datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada orang memperingati Maulid, dia sedang mengingatkan, ini loh, sudah datang nikmat yang besar, kenapa kalian sia-siakan? Nikmat apa itu? Nikmat datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua, apakah tidak pernah sama sekali Nabi cerita tentang hari lahirnya? Su'ila an shaumil itsnain. Kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Nabi menjawab, dzaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Wa yauma bu'istu, hari Senin aku dibangkitkan. Au unzala alayya, hari Senin wahyu diturunkan kepadaku. Nabi bercerita tentang hari Senin lahir dan dia memuliakan hari Senin itu, hari kelahirannya itu, dengan melaksanakan puasa. 3. Ketika Nabi SAW lahir, datang seorang perempuan namanya Suwaibah menyampaikan berita tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW kepada paman Nabi namanya Abu Lahab. Karena Abu Lahab al-kafir, Abu Lahab yang kafir itu, alladzi nazala al-Qur'anu bi dzammihi, di dalam Quran dia dicela. Mana ayat mencela Abu Lahab? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Juzia finnar, dia masuk neraka. Di farhihi lailata maulidin Nabi SAW. Tapi dia tetap diringankan azabnya setiap hari Senin. Karena pada hari Senin itu dia gembira dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada malam itu dia bebaskan budaknya, hamba sahayanya namanya Suwaibah. Suwaibah, kau bebas, tidak jadi budak lagi. Karena kau yang mendatang membawa berita kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diringankan azabnya setiap hari Senin. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu. Kalau si kafir ini yang sudah jelas-jelas dicela, tabbat yadahu bil jahimi mukhlida, kekal dia dalam neraka jahanam selamanya. Ata'annahu fil yaumil itsnaini daima, tapi setiap hari Senin selamanya diringankan azabnya. Yukhaffafu anhu lis-sururi bi Ahmada, diringankan azabnya karena senang menyambut Ahmad. Fama dhannu bil 'abdil ladzi tula umrihi, bagaimana dengan orang yang sepanjang umurnya bi Ahmada masruran wa mata muwahhida, senang menyambut kelahiran Muhammad SAW dan mati dalam keadaan bertauhid. Sedang Abu Lahab yang kafir aja ringan azabnya setiap hari Senin, apalagi kita yang bertauhid. 4. Pendapat Ibnu Taimiyah,
Fata'zimul maulidi, mengagungkan maulid, wattikhadhuhu mausiman, membuatnya terus-menerus setiap tahun. Qad yaf'aluhu ba'dun nas, dilakukan sebagian orang. Wa yakunu lahu fihi ajrun 'azim, dia dapat pahala yang besar. Li husni qasdihi, karena niatnya baik, wa ta'zimihi, karena dia mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5. Pendapat Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, aslu amalil maulid bid'ah, asal buat maulid itu bid'ah. Lam yunqal an ahadim minas salafis salih, tidak ada satu riwayat pun dari salafus salih minal qurunis salasah, dari 3 abad pertama, abad 1, abad 2, abad 3. Walakinnaha, tapi ma'adzalik qad ishtamalat ala mahasin, di dalam maulid itu banyak kebaikan-kebaikan. Wa dhiddaha, faman taharra fi amalihal mahasin, siapa yang dengan melakukan maulid dia dapat kebaikan-kebaikan, wa tajannaba dhiddaha, dan dia tinggalkan yang tidak baik, kana bid'atan hasanah, maka melakukan maulid itu adalah bid'ah hasanah. Wa man la fala, tapi yang tidak bisa menghindarkan yang negatif maka tak dapat pahala. Apa contohnya negatif? Campur aduk laki-laki perempuan, ada pula permainan judi khamar. Tapi kalau dibuat seperti majelis kita, laki-laki perempuan dipisah, ada di situ tablik akbar, pembacaan maulid, maka baik. Apa kata Syekh Atiyah Saqar? Wa ra'yi, menurut pendapat saya, annahu la ba'sa bidzalik, boleh melakukan maulid fi hadzal asri, di zaman ini, alladzi kana asy-syababu yansa fihi dinahu, pada saat di zaman sekarang anak-anak muda sudah melupakan agamanya, wa amjadahu, keagungannya, fi ghamratil ihtifalatil ukhra, saking banyaknya perayaan-perayaan yang lain, perayaan Halloween, perayaan April Mop, perayaan Valentine, allati kadat tutqi 'ala al-munasabat ad-diniyah, ala ayyakuna dzalika bitafaqquh fi sirah. Dengan adanya maulid, maka itu cara sarana untuk mendalami sirah sejarah Nabi. Wa amali atharin, melakukan tukhlidu dzikral maulid kabina'i masjid, dan momen maulid itu dipakai untuk menghidupkan sejarah seperti membangun masjid, atau ma'had pesantren, atau ayy amal khair, atau melakukan amal-amal sosial. Yarbitu man yushahiduhu bi Rasulillahi wa siratihi, dengan melakukan itu menguatkan ikatan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat Syekh Yusuf Al-Qardawi, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, ketua ikatan ulama sedunia, sulit mengumpulkan manusia, sulit mengumpulkan orang. Tapi setelah orang berkumpul, maka kita tinggal cerita saja. Sulit mengumpulkan orang banyak. Tapi kalau sudah undangan maulid, besok datang maulid, orang ngumpul datang, bawa beras, bawa kue, kita tinggal ceramah aja. Ini orang sudah ngumpul malah disuruh pulang. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pendapat Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, inna hadhil ijtima'ati, sesungguhnya pertemuan-pertemuan, perkumpulan-perkumpulan ramai maulid ini, wasilatun kubra lid da'wah, ini adalah wasilah sarana terbesar untuk dakwah ilallah. Wa hiya fursatun zahabiyah, ini adalah kesempatan emas yang bagi alla tafutu, jangan sampai tinggal. Bal yajibu 'ala du'at, wajib kepada para dai, ustaz wal ulama, an yudzakkirul ummah, wajib mereka mengingatkan umat ini dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi akhlaqihi, akhlaknya, wa adabihi, adabnya, wa ahwalihi, keadaannya, wa sirati, sejarah hidupnya, wa muamalatihi, bagaimana interaksi sosialnya, wa ibadatihi, bagaimana tahajud Nabi, bagaimana wudhu Nabi, bagaimana baca Quran Nabi, wa an yansahuhum, menasihati umat ini, wa yursyidahum, membimbing umat ini ilal khair, pada perbuatan baik, wal falah, kemenangan, wa yuhadziruhum minal bala wal bid'ah wasyarr wal fitan, berikan peringatan umat ini supaya menjauhi bala, bid'ah, perbuatan keji dan fitnah-fitnah. Peringatan hari-hari besar Islam. Adapun peringatan hari besar Islam seperti tahun baru Hijrah, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Maulid Nabi, kalau disesuaikan tema-temanya dengan tema khutbah Jumat, apakah boleh? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, hukumnya boleh.
Misalnya hari Jumatnya pas 12 Rabiul Awal, khutbah Jumat cerita dia tentang maulid. Boleh. Gitu juga dengan yang kita lakukan sekarang. Bapak Ibu sekalian, malam ini jadwal saya pengajian, tapi malam ini khusus kita kaji tentang sejarah Nabi SAW. Jadi sebetulnya mereka yang melarang maulid itu cuman terjebak pada casing aja. Dulu di jalan tol di Jakarta dibuat besar-besar. Pekan Sirah. Pekan Sirah. Selama seminggu mengkaji sirah sejarah Nabi. Pas momen maulid. Maulid gak boleh. Pekan Sirah boleh. Apa bedanya? Cuman beda casing aja. Gak boleh makan nasi goreng. Nasi dalam kuali dikacau-kacau, diaduk-aduk boleh. Sama itulah nasi goreng itu. Jangan terjebak pada casing. Substansi dari maulid adalah mengenang Nabi, mengingatkan umat, mendidik umat. Inti dari maulid itu adalah sejarah Nabi Muhammad SAW. Demikian. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ada lagi mungkin dari sahabat-sahabat yang ingin bertanya kaitan dengan tema di 37 masalah. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Yang Ana mau tanya dari 37 masalah populer itu yang masalah 30 Ustaz. Ini ada teman Ana Ustaz yang dari kecil dia belum akikah Ustaz. Terus sekarang sudah dewasa dan sudah mempunyai anak juga. Apakah jatuhnya hukum akikah buat teman Ana tersebut Ustaz? Sekian Ustaz. Halaman 334, masalah ke-30. Wala tafutu bi ta'khiriha 'anis sab'ah. Akikah tidak hilang, tidak lepas kalau lewat 7 hari. Jadi yang sudah lewat 7 hari apakah lepas akikah? Enggak. Jadi hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10. Lakinnal ikhtiyar, tapi menurut pendapat yang terpilih mukhtar, alla tuakhar ilal bulugh, jangan sampai akil balik. Qala Abu Abdullah Al-Bushanji min ashabina. Imam Abu Abdullah Al-Bushanji dari kalangan mazhab kami, kata Imam Nawawi, maksudnya mazhab Syafi'i. Illam tudbah fi sabi', kalau tidak bisa menyembelih kambing akikah hari ke-7, dzubihat fi rabi' asyar, sembelih hari ke-14. Wa illa, kalau tidak bisa disembelih hari ke-14, fa fil hadi wa ishrin, hari ke-21. 7, 14, 21. Wa qila idza takarraratis sab'atu thalatha marratin, kalau sudah berulang 3 kali 7, 7, 14, 21, fata waqtul ikhtiyar, maka waktu pilihan sudah habis. Fa in ukhirat hatta balagha, kalau dia ditunda sampai akil baligh, kelas 1 SMP, saqata hukmuha fi haqqi ghairil maulud wa huwa mukhayyarun fil aqiqati an nafsihi, maka gugurlah hukumnya pada hak anak yang terlahir itu. Kalau dilaksanakan juga, maka sesungguhnya dia adalah akikah untuk dirinya sendiri. Mukhayyar fil aqiqati an nafsihi, dia punya pilihan apakah dia mengakikahkan dirinya sendiri. Wastahsanal qaffal wasyashi ayyaf'alaha, menurut Imam Al-Qaffal dan Asy-Syashi baik untuk dilakukan walaupun setelah akil balik. Wa yurwa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu aqqa an nafsihi ba'da an-nubuwah, ada hadis menyebut Nabi mengakikahkan dirinya setelah dia jadi nabi. Nabi Muhammad jadi nabi umur berapa? 40. Ba'da an-nubuwah, akikah setelah umur 40, boleh. Wa naqalu an nasihi fil Buwaiti, diriwayatkan nas teks dari Imam Al-Buwaiti, annahu la yaf'alu dzalik wastaghrabuh, tapi terjadi perbedaan pendapat di kalangan mazhab Syafi'i. Menurut Imam Al-Buwaiti, kata dia dalam teks riwayat Imam Al-Buwaiti, kata dia tidak. Qultu, menurut saya, kata Imam Nawawi, qad ra'aitu nassahu fi nafsi kitabil Buwaiti
wa la yu'aqqu an kabir. Hadza lafzuhu. Menurut kitab Imam Al-Buwaiti, kalau sudah dewasa tidak perlu lagi akikah. Wa laysa mukhalifan lima sabaq li'anna ma'nahu la yu'aqqu la ya'uq an ghairihi wa laysa fihi nafyu 'aqqihi an nafsihi. Maksudnya dia tidak mengakikahkan orang lain, tapi dia boleh mengakikahkan dirinya. Kesimpulannya kata Imam Nawawi, orang yang dari kecil belum akikah, maka aqahu an nafsihi, boleh mengakikahkan dirinya sendiri. Jadi yang udah berumur 40, 50, beli kambing, akikahkan untuk diri sendiri. Saya mengakikahkan diri saya, boleh. Nah, itu pendapat mazhab Syafi'i. Sekarang pendapat ulama Saudi Arabia, Syekh bin Baz. Annahu yustahabbu an ya'aqqa an nafsihi. Boleh seseorang itu mengakikahkan dirinya. Li'annal aqiqata mu'akkadatun. Karena akikah itu sunat muakkad. Wa huwa murtahanun biha. Dia tergadai. As-sani, pendapat yang kedua. La aqiqata alaih. Tidak wajib akikah. Wa la yusra' lahul aqqu an nafsihi. Tidak disyariatkan dia mengakikahkan dirinya. Li'anna sunnah fi haqqi abihi faqat. Karena akikah itu sunnah bagi bapaknya. Adapun dirinya tidak. Tapi pendapat pertama mengatakan dianjurkan. As-salis, pendapat yang ketiga. La haraj alaihi. Dia boleh mengakikahkan dirinya. Wa laysa dzalika bimustahab, tapi tidak dianjurkan. Li'anna al-ahadits innama ja'at muwajjihatun ilal walid. Karena hadis-hadis tentang akikah itu ditujukan kepada ayah supaya mengakikahkan anaknya. Walakin la mani'a min an nafsihi. Tapi boleh dia mengakikahkan dirinya sendiri. Akhdan bil hitah, untuk kehati-hatian. Saya akikahkanlah diri saya Pak Ustaz untuk hati-hati. Boleh. Wali annaha qurbatun ilallah. Karena akikah itu adalah qurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Wa ihsan ilal maulud, berbuat baik kepada anak. Wa fakku rohanihi, melepaskan gadai. Anak yang tergadai dilepaskan. Fakanat masyru'ah fi haqqihi wa haqqi ummihi anhu wa ghairihima min aqaribihi. Wallahu waliyut taufiq. Kesimpulan dari Syekh bin Baz, ulama Saudi Arabia, boleh seseorang itu mengakikahkan dirinya sendiri. Pendapat mazhab Syafi'i sudah, pendapat ulama Saudi Arabia sudah. Amalkan. Wallahu a'lam. Kalau berkaitan dengan yang keguguran gimana, Ustaz? Anak yang gugur dalam kandungan itu, Ustaz? Kullu mauludin raginatun bi'aqiqatihi. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Tudbahu anhu yawma sabi'ihi. Dianjurkan untuk menebusnya dengan menyembelihkan kambing pada hari ke-7. Yuhlaqu, dicukurkan rambutnya. Wa yusamma, dikasih nama. Jadi kalau anak itu keguguran, belum sampai 7 hari, keluar dia. Lalu kemudian apakah orang tuanya mengakikahkan? Kalau orang tuanya melaksanakan akikah, maka terhitung sunnah. Dapat pahala sunnah, dapat pahala sedekah. Diundangnya tetangganya, sahabatnya, disembelihkannya kambing untuk almarhumah anaknya. Maka terhitung sebagai sedekah. Dia sudah bersedekah, bersyukur kepada Allah bahwa dia sudah didapatkan anak. Hanya saja menurut ilmu Allah, anak ini tak sampai ajal, sudah sampai ajalnya. Maka anak yang gugur itu kalau orang tuanya sabar, nanti anak itu waktu mau masuk surga, dialah yang menarik ujung kain emaknya masuk ke dalam surga Allah SWT. Makanya ada syafaat Quran, ada syafaat anak kecil, ada syafaat Nabi Muhammad SAW, ada syafaat penghafal Quran, ada syafaat Nabi, ada syafaat malaikat, ada syafaat Allah. Lihat hadis tentang syafaat. Jadi kalau dilaksanakannya walaupun belum sampai 7 hari, maka terhitung sebagai sedekah baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya dari pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat kita. Bagi jamaah sekalian yang ada di tempat ini ataupun yang menyaksikan melalui live streaming kita,
Mungkin ini merupakan bedah buku yang perdana kita buat. Bagi yang ingin kemudian mengikuti dan juga mengadakan bedah buku yang ditulis oleh Tuan Guru kita, bisa kirimkan requestnya ke Instagramnya UAS, kemudian posting di IG Anda, kemudian mention ke Ustadz Abdul Somad Official, hashtagnya bedah buku UAS. Jadi bagi netizen yang ingin mengadakan bedah buku UAS, silakan ikuti seperti tadi. Kemudian bagi yang ingin memiliki buku 37 masalah populer dan buku-buku lainnya, silakan kunjungi toko buku Amanah di Jalan Parit Indah nomor 16C dengan nomor telepon 0821 8899 2996 0821 8899 2996. Ingat, ini yang resmi menjual buku-buku Ustadz Abdul Somad. Jangan sampai kita membeli buku bajakan atau penipuan dan lain sebagainya, hanya di toko buku Amanah. Baik, jamaah sekalian, mungkin ini kita cukupkan untuk bedah buku 37 masalah populer pada perdana kali ini. Mudah-mudahan ada kesempatan lainnya untuk kita membedah buku yang ditulis oleh Tuan Guru kita. Kita ucapkan terima kasih, jazakallah, pada Tuan Guru kita. Dan kita tutup dengan berdoa. Kami persilakan minta Ustaz untuk memimpin doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata 'ala hadhil jamaah. وخصوصا على صاحب هذا البيت اللهم طول عمره وبارك أرزاقه واجعل أولاده من الصالحين والصالحات اللهم أنزل السكينة في قلوبنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم المرسلين اللهم ارزقنا الاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.